Macan dari Tegal menanggapi ceramah Kiai Miftahul Ahyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu terus bergulir. Nasabah Alawi sampai saat ini belum bisa dibantah. Untuk sementara nasabah Alawi yang nyantol ke atas sampai ke Rasulullah SAW dinyatakan terputus atau batal atau fiktif. Tetapi dalam pergulatan beberapa hari ini belum juga mereka mengakui kalah. Bagaimana mungkin kalau kita melihat sejarah, mana ada yang namanya Yahudi itu mengaku salah, mengaku kalah. Tidak ada. Yang sampai sekarang ini saya lihat-lihat dalam sejarah. Mereka bahkan dalam pergolakan-pergolakan dunia, itu kalau yang melibatkan pemimpinnya seorang Yahudi, mereka lebih baik mati daripada mengaku kalah. Itulah salah satu sifat-sifat yang saya baca kurang lebih dari klan Yahudi. Yang menghendaki polemik nasab ini segera berakhir, tentu saja klan-klan Ba'lawi. Mereka berharap dengan spion-spionnya, youtuber-youtuber atau kiai atau ulama, baik yang masih muda atau yang sudah sepuh, yang sudah di bawah kendalinya, berharap bisa mengatasi persoalan ini. Tetapi nyatanya nonsen sampai sekarang belum juga mereka bisa membantah, dan sepertinya mereka itu selalu bersembunyi dan memunculkan orang-orang kita baik ulama muda atau yang sepuh untuk membantah dari tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Kilas balik, kemarin kita sudah mendengar, melihat ceramahnya Rois Am Simbah Kiai Miftahul Ahyar. Di dalam ceramah ini awal-awalnya sih ya bagus-bagus saja, landai-landai saja, menceritakan ada seorang pemuda yang datang, kemudian disuruh oleh Rasulullah, sahabat-sahabat ini untuk meringkus pemuda itu yang konon dia mengatakan lebih baik daripada kita-kita ini atau sahabat-sahabat Rasulullah waktu itu. Tetapi dalam akhir dari ceramahnya ini kemudian disinggunglah masalah perkara pernasaban. Dalam ceramah itu kita perhatikan, dan akhirnya banyak berkesimpulan orang-orang pribumi Nusantara, kiai-kiai Nusantara yang sudah tercerahkan. Ini seperti emosi, ada yang mengatakan kita ini makhluknya jelas, masa dibilang Salafi, Wahabi atau bahkan Syiah. Di antara kiai-kiai yang merasa tersentil dengan ceramahnya Mbah Kiai Miftahul Ahyar ini adalah Macan dari Tegal. Kita semua tahu siapa Macan dari Tegal ini, yang selama ini konsen itu membangkitkan semangat anak-anak Nusantara dengan bergabung dan mendirikan Laskar Sabilillah Wali Songo. Untuk selanjutnya, bagaimana pengendikan beliau menilai dari ceramah Kiai Ahyar yang beberapa waktu lalu tampil banyak di video-video. Oke, mari kita ikuti. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saya Syarifuddin Tegal. Hari ini tanggal 30 Mei tahun 2024. Di pagi yang cerah ini saya ada di wilayah daerah Banten, mencoba ingin meluruskan atau semacam menjelaskan terkait fatwa atau bisa jadi ungkapan, uraian, ucapan dari
yang kami muliakan, Rois Am, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Ahyar, di mana beliau pada suatu kesempatan di acara di daerah Gresik menyatakan bahwa orang yang membatalkan nasab Habib, orang yang membatalkan nasab Bahlawi, yakni batal bukan sebagai dzurriyyah Nabi, bukan sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Kiai Haji Imaduddin dan beberapa kiai yang lain seperti juga Kiai Haji Abbas Buntet, Kiai Haji Nur Ihya, ahli filologi Profesor Manaham Ali, kemudian Kiai Yusuf Mubarak dan beberapa kiai ulama yang lain yang meyakini sampai dengan hari ini bahwa Habib Bahlawi itu nasabnya batilun munqati'un, tidak tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rois Am PBNU, dan saya harap ini adalah sabku lisan, kepleset lisan karena mungkin panggung dan lain sebagainya. Beliau menyatakan bahwa kelompok pembatal nasab dihukumi khawarij, kelompok pembatal nasab dihukumi orang Wahabi ataupun Syiah. Ngapunten Kiai Miftah, ngapunten. Belum ikut yang Tegal. Saya ini orang Tegal, pernah jadi pengurus IPNU, pernah jadi pengurus NU, dan juga baru kemarin saya pernah di Ansor mulai dari tingkat ranting, anak cabang 2 periode, pengurus wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah, dan juga menjadi salah satu pengurus pusat Gerakan Pemuda Ansor di zaman Gus Yakut Khalil Kaumas. Maksud saya begini Kiai, saya berharap panjenengan lebih bijak, lebih arif. Artinya kalaulah memang panjenengan tidak sependapat atau tidak sepemahaman dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman terkait batalnya nasab Bahlawi, itu hal yang biasa dalam khazanah keilmuan, di dalam konteks berpikir itu biasa. Di kalangan Nahdlatul Ulama kita kenal dengan istilah ada tawazun, ada i'tidal, ada tasamu, di mana dengan kalimat panjenengan yang langsung menghukumi pembatal nasab adalah Khawarij, Wahabi ataupun Syiah, ini menurut pendapat saya Al-Fakir, ini semacam panjenengan itu kurang bisa menghormati khazanah keilmuan. Oleh karena itu sekali lagi saya berharap kepada Yang Mulia Kiai Haji Miftahul Akhyar untuk bisa lentur, untuk lebih fleksibel, untuk lebih bisa menghaluskan kata maupun sikap terkait polemik nasab ini. Ada langkah-langkah yang saya yakin para ulama-ulama yang ada di jajaran NU, mulai dari tingkat ranting, MWC, PC, PWNU, bahkan PBNU, itu sudah mengaji, sudah membaca, sudah mengkaji, bahkan meneliti beberapa data-data pustaka kitab yang dikaji oleh Kiai Imad. Sebagian saya yakin sudah mulai condong meyakini bahwa Habib Bahlawi itu bukan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Kiai Miftahul Akhyar yang kami hormati dan ulama-ulama NU lainnya, saya saksi hidup di mana hari kemarin saya melihat yang pertama bahwa Kiai Haji Imaduddin Abbas ini orang Nahdlatul Ulama, beliau pengurus NU, beliau punya pondok pesantren yang cukup besar di usia beliau. Beliau usianya saat ini adalah kurang dari 50 tahun. Beliau punya pondok pesantren sekaligus pengasuh plus muassis
di mana pondok pesantren Nahdlatul Ulum ini dibuat atau didirikan di tahun 2002. Kisaran baru 22 tahun. Santrinya alhamdulillah kisarannya antara hampir 1.000. Ada santri putra dan santri putri. Kurikulum yang ada di pondok pesantren adalah kurikulum Islam ala ahli sunnah wal jamaah, bukan wahabi, bukan kurikulum syiah, apalagi khawarij. Beliau juga tidak melakukan nikah kontrak. Saya sudah ngobrol 2 hari 2 malam sama beliau. Nikah beliau ya secara kaedah fiqih, secara kaedah Islam ahli sunnah wal jamaah. Beliau juga ketika membaca sholawat Kiai Haji Imaduddin itu ya lengkap, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi, menyebut wa sahbi, di mana kebiasaan orang-orang Syiah itu kalau bersolawat hanya pada tataran Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi tanpa menyebut wa sahbi. Sementara Kiai Imad saya langsung melihat dan menyaksikan, mendengarkan, beliau tetap menggunakan waswahbihi. Artinya tuduhan kepada Kiai Imad Syiah itu batal. Kemudian kalau dianggap Wahabi itu juga batal. Karena hari kemarin tanggal 29 Mei saya mendampingi beliau untuk ziarah di makom kasepuhan di daerah Banten ini, yakni Syekh Hasan Basri dan kemudian Syekh Ciliwulung. Beliau bersama saya, bersama istri beliau, kita melakukan tahlilan, kita ziarah kubur. Artinya Kiai Haji Imaduddin Utsman ini bukan Wahabi, bukan Syiah, apalagi Khawarij. Sekali lagi, tuduhan Khawarij untuk Kiai Haji Imaduddin, Wahabi dan Syiah itu tidak beralasan, tanpa bukti, dan maaf Kiai Haji Miftahul Ahyar, maaf sekali lagi, itu cenderung fitnah dan provokatif. Dan saya yakin Kiai Haji Miftahul Ahyar adalah sosok orang yang alim, orang yang arif, orang yang bijak, tentunya mudah-mudahan lebih bijaksana lagi, lebih legowo lagi, lebih lentur lagi untuk menyikapi pandangan yang dianggap berbeda ini. Lanjutnya, salam santun, salam hormat kepada para ulama, para kiai Nahdlatul Ulama, baik di jajaran Mustasyar, Suriah maupun Tanfidiyah, beserta badan otonomnya, Muslimat, Fatayat, Ansor, IPMU, IPPNU dan PMII, serta seluruh anak bangsa, anak negeri. Mari sikapi terkait polemik nasab ini dengan mengedepankan akhlakul arimah, sekali lagi dengan mengedepankan kesopanan, etika, dan keilmuan. Mari kita menstandarkan semuanya kepada salah satu ucapan Arab yang berbunyi ikhtilafi ummati rahmatun, dan ini diyakini sebagai hadis Nabi Muhammad SAW. Artinya perbedaan di umatku adalah merupakan rahmat. Jadikan polemik ini, jadikan perkaitan nasab ini sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semakin kita berburu ilmu, berburu berkah, berburu maslahat. Sekian, dan saya tutup, inna akramakum indallahi atqakum. Titik sentralnya adalah bahwa kemuliaan ada pada nilai-nilai ketakwaannya. Saya yakin banget seluruh komponen anak bangsa, seluruh orang-orang Indonesia menginginkan kesetaraan hak yang sama sebagai anak Indonesia, di mata hukum sama. Tidak ada perbedaan antara suku tertentu dengan suku yang lain, antara ras tertentu dengan ras yang lain, antara kampung daerah tertentu dengan daerah yang lain, merasa lebih mulia sehingga dibolehkan untuk menghinakan kelompok ras, suku, daerah yang lain. Salam NKRI, NKRI harga mati, NKRI harga diri. Salam Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad.